mulai pelajaran, diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, yang baik, kami berdoa melalui pesan dan melakukan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baiklah, absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, kalau hadir semua, nggak ada yang nggak datang kan? Kelas kita sudah bersih atau belum? Ya, bagus. Kalau kalian setelah olahraga itu, apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian? Bagaimana? Siap olahraga itu, bagaimana tubuh kalian? Apa? Ya, berkeringat. Ya, begitu ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, sistem ekspresi itu artinya adalah pengeluaran dari dalam tubuh. Ya, ini dia. Setelah kita berolahraga, maka tubuh kita akan mengeluarkan. Coba, siapa yang bisa membacakan ini artikelnya? Satu orang, anak ibu? Ya, coba. Salam cerdas buat kalian semua. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Peristiwa ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Setelah berolahraga berat atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, itulah dia. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi pada manusia. Ya, coba anak ibu, siapa yang bisa bacakan artikelnya? Ya, coba silakan. Salam cerdas buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Peristiwa ekspresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Setelah berolahraga berat atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya, inilah pelajaran kita hari ini tentang sistem ekspresi, pengeluaran zat metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, sekarang ke tujuan pembelajaran. Coba anak ibu yang lain, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Anak ibu? Ya, coba. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan melalui pengamatan video. 2. Peserta didik mampu membuat poster dan ujian 3 dimensi tentang organ ekspresi pada manusia melalui tugas kelompok. 3. Peserta didik mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, ya, melalui pengamatan video nanti. Yang kedua itu kalian mampu membuat satu produk poster atau media 3 dimensi nanti yang sudah disediakan peralatannya. Yang ketiga, kalian itu mampu menganalisis mekanisme sistem ekspresi pada manusia melalui diskusi kelompok nantinya. Baiklah, untuk penilaian nanti di saat diskusi kelompok itu, ya, untuk penilaian pengetahuan itu adalah pemahaman pada materi, sejauh mana kalian memahami dari materi itu. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap itu rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab kalian terhadap tugas dalam kelompok.
dihasilkan oleh tubuh kita. Tadi satu enggak apa tadi? Cerminnya. Jadi kalau kita setiap hari itu contohnya misalnya bangun tidur, kita ngapain tuh? Paling utama tuh Mandi. ya sebelum mandi. Iya kita bisa apa tadi yang jawab? Ngapain? Ya coba apa ibu? Apa tadi? Buang air kecil. Ya itu aja. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan ini, ya kita akan melihat video. Kalian akan mengamati video tentang sistem ekspresi itu apa dan apa aja organ-organ dari sistem ekspresi pada manusia. Ya, tadi kan kalau kita lihat tentang videonya ya kan, tentang sistem ekspresi. Itu artinya membuang zat-zat kita metabolisme yang ada di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, karena kalau tidak dikeluarkan bisa berakibat penyakit pada kita ya, bisa diracun gitu ya. Jadi dari pengamatan video tadi ya, di sini kan kita akan bagi kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Setelah itu kelompok 1 tadi kita sudah sepakat untuk membuat media organ ginjal ya. Bagaimana sistem pengeluaran urin itu ada 3 tahapnya, nanti dibuat ya nak ya. Setelah dibuat medianya dengan peralatan yang sudah ada. Begitu juga dengan kelompok 2 tadi buat apa? Buat poster kulit ya, nanti posterannya apa aja, fungsi kulit itu apa. Kelompok 3 buat media paru-paru ya. Kelompok 4 buat hati, poster hati ya. Jadi kita buat waktunya membuat poster dan proyek ini selama 20 menit, ibu kasih waktu ya. Ya, coba ke depan dulu untuk mengambil LKPD-nya setiap kelompok 4 orang. 4 orang setiap kelompok masing-masing ya. Kira-kira ada 4 kelompok. Ini ada lembar kerjanya. Ini ada perintahnya. Untuk organ ginjal nih, ini untuk organ ginjal. Nanti ada di sini ya. Untuk organ kulit, mana yang kulit? Kamu. Untuk organ paru-paru, siapa kamu? Oh, ya. Untuk hati, nah ini untuk hati. Jadi masing-masing semuanya punya lembar kerja. Jadi dibaca dulu apa perintah dari LKPD itu ya. Ya coba ibu mulai dari sekarang, terus boleh dikerjakan. Dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh mulai. Di situ ada
Bagian tugasnya dibagi, siapa yang buat apa juga selesai kan, siapa yang buat medianya, siapa yang buat, kan ada disuruh dulunya nih, disuruh ngapain? Ketik ya, jadi dijawab, yang lain jawab itu, yang lain buat organ apa medianya. Media dari organ ginjal ya, nomor 1. Nah, sekalian ini langsung ibu nilai ya. Makan-makannya dalam orang timun. nanti kalian harus tahu masing-masing dari organ itu apa yang dikeluarkannya. Misalnya kayak ginjal apa yang dikeluarkannya, kayak itu apa, kayak kulit apa, hati apa yang diekspresikan, apa yang dibuang. Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang ekspresi pada ginjal. Ginjal menyalurkan cairan kulit melalui saluran kulit. Ginjal terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri. Seperti ini.
Ya, terus. Ginjal atau rem berbentuk seperti biji buah kaca merah atau kaca ercis. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah yang berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan, seperti pada proyek yang kami kerjakan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantung besar yang disebut kantung kemih. Ini dia. Tunjukkan sama-samanya. Tinggi lagi ke atas. Mana yang mana namanya ureter, yang mana lagi kantung kemih, yang mana? Kantung kemih. Ini merupakan saluran ureter dan ini merupakan kantung kemih. Ya. Pada akhir kantung kemih terdapat saluran berotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Ini adalah uretra. Terletak pada bawah kantung kemih. Disinilah tempat keluarnya urin. Urin terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kantung kemih karena kontraksi dinding ureter. Kandungan kemih dapat mengembang dan memperluas volume agar dapat diisi urin. Struktur penampang ginjal menunjukkan daerah berwarna gelap di bagian luar yang disebut korteks, dan daerah berwarna pucat di bagian dalam yang disebut medula. Setiap ginjal terdiri atas sejumlah besar unit fungsional terluar yang tipis dan mikrotis yang disebut nefron atau tubullus uriniferus. Bagian tubullus merupakan bagian yang mengikat. Bagian tubullus ini terdiri atas tubullus contortus proxima atau saluran pertama, lempung Henle yang berbentuk huruf U, dan tubullus contortus distal atau saluran kompleks tubullus kedua. Tubullus contortus distal yang berbentuk leku akan mengarah pada tubullus penumpul atau kolektif. Banyak nefron dari tubullus distal yang kemudian bergabung dengan tubullus penumpul. Tubullus penumpul inilah yang mengumpulkan urin dan darah. Yang lain kalau diperhatikan ya, jangan ketawa di belakang. Terus bagaimana pembentukan urin? Kelebihan garam mineral dan limbah nitrogen yang tidak berguna bagi manusia yang pendidik. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada penyaringan darah atau filtrasi. Yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Yang ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Sekian presentasi kami, dan apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya tentang masalah organ ginjal yang sudah dipublikasikan oleh kelompok 1. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan pendapat. Silakan dari kelompok 2, 3 atau 4. Ya, silakan. Ya, dari kelompok mana nih? Kelompok 4. Ya, silakan saya Bu, dari kelompok 4 gitu. Ini
Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, di mana letak ginjal? Terima kasih kepada kelompok 4, kami akan menjawab. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang tunjang, yaitu bilangan rongga mulut pada dinding tubuh dorsal. Bagaimana dengan jawabannya? Ada yang lain? Yang lain kelompok lain ya? Kelompok 2 ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Pada mekanisme pembentukan kulit setelah menggunakan kembali. Ini baru pertanyaan. Selanjutnya, proses apa yang dilakukan? Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah penyerapan atau reabsorpsi, yang selanjutnya adalah pembukaan atau augmentasi. Gimana dengan jawabannya? Ada lagi untuk kelompok 3 yang belum, ayo. Kelompok 3, silakan. Saya silakan. Bagian untuk mele ada 2, yaitu Boleh ulangi pertanyaannya dari kelompok 3? sebutkan bagian lembut hele yang ada 2. Terima kasih kepada kelompok 3. Jawabannya adalah bagian lembut hele ada 2, yaitu lembut hele ascendens atau menanjak dan lembut hele descendens atau menurun. Bagaimana jawabannya? Semua bertanya ya kan? Sekian kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok lagi yang presentasi depan, ayo kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, sebagian poster dulu ya, silakan kelompok 2. Membuat kulit terlihat lebih halus. Epidermis berfungsi mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masuk ke dalam tubuh. Hipodermis berfungsi melindungi tubuh manusia dari suhu panas dan dingin, menyimpan cadangan energi, sementara untuk melindungi organ tulang dan organ penting dalam tubuh. Mungkin ini saja presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan ditanyakan. Ya, kelompok 1, lanjut terus silakan. Kami dari kelompok 1 kulit berperan sebagai api. Terima kasih kepada kelompok 1. Saya akan menjawab. Kulit berperan untuk mengekspresikan urea, garam, dan bagian air melalui kelenjar pihak yang ada di tubuh. Gimana jawabannya? Selanjutnya kelompok 3, kelompok 4, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengertian dari epidermis? Terima kasih kepada kelompok 3. Teman saya akan menjawabnya. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun agar sel-sel epitelium mati yang terus-menerus terlepas dari dalam. Gimana jawabannya? Mas, Ya, Ada lagi yang selanjutnya ingin bertanya? kelompok 4. Ya, sudah Pak. Nggak ada kelompok 4. Ada Bu. Ya udah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, jadi itulah tadi materi dari sistem ekspresi pada manusia. Ada berapa organ ekspresi tadi yang telah kita tahu? Ada berapa yang tadi ada Ibu? Jangan salah ya, jantung ada, itu untuk sistem peredaran darah. Yang ada itu adalah ginjal, paru, hati, dan kulit. Ya, jangan salah. Kalau jantung itu untuk sistem peredaran darah. Ya, sistem ekskresi itu adalah pembuangan zat sisa yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Apa yang kita minum, apa yang kita makan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ya, yang penting-penting aja. Nanti disaring di ginjal, ya. Jadi sistem pengeluaran pada manusia itu sebenarnya ada 3. Cuman untuk sistem ekskresi, khusus ekskresi itu bagiannya ada 4 organ, ya. Kalau ekskresi itu yang tadi kita sudah pelajari 4 organnya, ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sedangkan kalau defekasi itu berkaitan dengan sistem pencernaan, yaitu kita buang feses atau BAB. Itu sama juga, tapi dia tidak termasuk sistem ekspresi, tapi termasuk sistem pengeluaran pada tubuh manusia. Ya, itu dia. Kalau kita makan terus tidak dibuang, apakah sanggup perut kita menahannya? Iya. Sama seperti sampah di rumah, kita belanja makanan, sayuran. Kalau sampahnya kita tumpukkan tuh di dalam rumah itu bagaimana? Bau, ya kan? Lalu apa lagi? Rumah. Jadi untuk menguji dari pemahaman kalian pada hari ini, ya, itu akan membagikan proses. Prosesnya pilihan ganda, ya. Coba dijawab, coba dibagikan ya. Boleh dikumpulkan ya sama ketua kelas yang berdiam. Ada lagi. Coba kembali ke tempatnya masing-masing dulu yang rapi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti masuk sistem ekspresi tapi pada gangguan sistem ekspresi, ya. Minta kepada ketua kelas untuk pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.